Mungkin kalau, konflik perangnya sendiri, ya yang merasakan ya dampak terbesarnya adalah di negara kawasan Iya betul. Timur Tengah gitu Mhm. kan, di negara-negara Teluk itu sendiri. Namun ketika Iran memutuskan untuk, melakukan penutupan Selat Hormuz, inilah dampak yang, Mhm. sangat ditakutkan oleh negara-negara, di dunia gitu. Karena Betul. memang ya tadi, sungguh vitalnya, Selat Hormuz Mhm ini mhm. menjadi jalur, perdagangan logistik, dunia gitu. Impact dari kenaikan harga minyak ini sendiri akan terasa juga oleh, shipping company gitu, Mhm yang mhm. bergerak ya seluruh perusahaan yang bergerak di logistik gitu kan. 99% global fleet di dunia itu sendiri masih bergantung kepada fossil fuels. Oke. Jadi, tentunya kenaikan ini akan impactful buat kita. Mhm. Seberapa besar sih impact-nya? Untuk kita sebagai asuransi, kita harus mulai ngantisipasi nih, bagaimana claim inflation-nya, Oh iya betul, claim inflation. iya kan? Simple things gitu kan, Mhm. property atau engineering, Iya. dia, mengalami kerusakan, mau nggak mau dia harus import spare part dari luar. Kondisi yang sekarang, pasti harganya akan meningkat nih. Mungkin perlu, relook lagi nih, Relook. dengan adanya potensi, claim inflation ini, apakah premi yang kita dapetin saat ini tuh adequate? Mungkin Pak Prabowo beberapa kali ya, menyampaikan terkait bagaimana kita harus swasembada pangan, Betul. swasembada energi gitu kan. Mungkin ya kita udah saatnya gitu swasembada kapasitas Iya reasuransi betul. gitu kan. Halo teman-teman, Sobat Riu semuanya. Kembali lagi dan selamat datang di Rein Podcast terbaru Indonesia Re. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila Amani atau biasa dipanggil Farah yang akan memandu podcast kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan krusial, yaitu Strait Under Pressure, dampak penutupan Selat Hormuz terhadap industri asuransi. Seperti kita ketahui, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi energi paling vital di dunia. Ketika terjadi gangguan di kawasan ini yang dampaknya dirasakan secara global tetapi juga langsung memengaruhi perdagangan, logistik, hingga industri asuransi di Indonesia. Untuk kali itu, hari ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana implikasi dari situasi tersebut, khususnya dari perspektif industri asuransi. Telah hadir bersama kita Bapak Reni Rahmadi Putra atau biasa dipanggil Pak Reni. Beliau adalah Head of Marine and Aviation Department. Tapi sebelumnya boleh dong Mas Reni disapa dulu teman-teman Rein Podcast episode kali ini. Halo Sobat Rain Podcast, selamat pagi. Siap, terima kasih Mas Reni sudah hadir di Rein Podcast kali ini. Oke, selanjutnya kita juga udah menyiapkan banyak pertanyaan nih buat Mas Reni yang relevan dengan topik kita hari ini. Ya, Kita coba langsung aja ya Mas Reni ya. boleh. Siap. Sebagai pembuka nih, pertanyaan pembuka. Seberapa besar sih Mas ketergantungan Indonesia terhadap jalur distribusi barang di Selat Hormuz? Oke, terima kasih, Mbak Farah. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semua ya, dan tetap semangat ya melihat bagaimana situasi, konflik Timur Tengah yang belum berkesudahan. Apalagi kemarin kita, melihat adanya deadlock di, negosiasi yang dimediasi oleh Pakistan ya. Nah tentunya ini akan semakin, menambah panjang nih, kira-kira, dampak yang akan kita rasakan, ke depannya. Kalau dibilang, seberapa besar ketergantungan itu sendiri, untuk Indonesia ya, mungkin kita, sudah melihat bagaimana, sangat vitalnya, Selat Hormuz ini untuk, sektor energi ya. Kita, kalau berdasarkan data statistik perdagangan kita itu masih bergantung, ya kita masih banyak import, energi, Mhm. itu dari mereka. Untuk crude oil sendiri sekitar 20-25% total, import crude oil untuk mensupport kebutuhan dalam negeri ini berasal dari negara Teluk.
Kemudian untuk gas kita sebesar 30% kebutuhan gas dalam negeri kita masih diimpor dari negara Teluk. Nah, mungkin itu yang tentunya akan berimpak secara langsung nih. Namun di balik itu ternyata ada sektor non energi yang ternyata kita masih bergantung kepada negara-negara di Teluk itu, di kawasan area konflik itu sendiri. Beberapa bahan baku kimia, kemudian bahan baku industri untuk sektor manufaktur itu kita masih import dari mereka. Contohnya pertama bahan baku plastik yang sekarang lagi rame ya, Iya. mungkin di masyarakat kenaikan harga plastik karena bahan baku itu sendiri polietilen itu kita masih import dari mereka. Kemudian ada juga turunan dari minyak bumi dan gas alam hasil olahannya. Nah itu seperti contoh metanol. Metanol ini digunakan untuk pembuatan biodiesel dan juga ini digunakan untuk industri kayu, untuk bahan lem seperti untuk kebutuhan kita bikin plywood. Nah itu kita masih import dari mereka. Nah kemudian bahan-bahan pupuk. Nah seperti urea, sulfur, dan amonia itu ternyata negara Teluk ini menjadi salah satu produsen bahan baku pupuk terbesar di dunia. Nah ini kita juga masih tergantung dengan mereka. Kemudian selain itu ada juga terkait logam. Kita ada beberapa juga historical kita ada shipment baja itu kita import dari mereka. Namun sekarang kita udah mulai shifting ya. Kita banyak import dari China. Namun juga ada aluminium. Nah, ternyata Uni Emirat Arab itu salah satu produsen aluminium yang cukup besar dan kita masih import dari mereka. Jadi nggak hanya sektor energi aja ternyata dampak yang mungkin kita bisa secara langsung rasakan gitu. Namun ya sektor non energi yang nantinya akan kita juga bisa merasakan juga sekarang gitu. Sederhananya tadi masalah plastik yang udah mulai menjadi ya rame lah diperbincangkan di masyarakat kita gitu. Oke, berarti menarik sekali ya ketergantungan Indonesia terhadap kawasan tersebut tuh nggak cuman dari energi, tapi Iya. juga non energi. Kalau dari energi ada dari crude oil, dari kita Indonesia mungkin butuh 20-25% dan juga dari gas. Kalau non energi kita ternyata juga masih banyak butuh di industri kimia, manufaktur, turunan minyak bumi dan gas alam, kemudian pupuk, logam dan juga aluminium. Iya. Ternyata bahan baku industri yang kritikal juga Indonesia masih sangat bergantung terhadap negara-negara Teluk tersebut. Iya. Oke. Kalau terjadi penutupan Selat Hormuz, apa dampak paling cepat yang akan dirasakan oleh aktivitas perdagangan dan logistik Indonesia? Terima kasih pertanyaannya Mbak. Ya ini justru dampak yang paling besar yang akan kita rasakan nih terkait blokade yang dilakukan oleh Iran terhadap Selat Hormuz itu sendiri. Mungkin kalau konflik perangnya sendiri ya yang merasakan ya dampak terbesarnya adalah di negara kawasan Iya, betul. Timur Tengah gitu kan, di negara-negara Teluk itu sendiri. Namun ketika Iran memutuskan untuk melakukan penutupan Selat Hormuz, inilah dampak yang sangat ditakutkan oleh negara-negara di dunia gitu. Karena memang ya tadi sungguh vitalnya Selat Hormuz ini menjadi jalur perdagangan logistik dunia gitu. Baik energi maupun non energi seperti yang tadi kita bahas. Nah, situasi blokade ini tentunya impact secara langsungnya ya yang kita rasakan adanya ya gangguan dari rantai logistik itu sendiri. Mau nggak mau nih seluruh logistik provider, freight forwarder itu memutar otak untuk dia mau nggak mau melakukan rerouting gitu loh. Seperti contohnya gitu kan untuk ketika dia ingin mendistribusikan barang keluar dari Selat Hormuz ya mereka mau nggak mau harus lewat jalur darat seperti menggunakan kereta atau menggunakan truk gitu kan untuk dia membawa dulu nih mengangkut dulu kargonya ke tepi selatan Oman. Nah di situ ada beberapa pelabuhan atau di tepi barat Arab Saudi. Di situ ada pelabuhan Jeddah. Nah itu mungkin untuk yang kargo non minyak bisa tuh
itu menjadi salah satu alternatif untuk dia melakukan reroute. Kemudian bagaimana untuk kargo minyak? Nah, sebenarnya untuk kargo minyak sendiri ada jalur pipa. Nah, kebetulan yang saya dapetin ini ada jalur pipa yang menghubungkan Uni Emirat Arab dari Habsan, Abu Dhabi ke Pelabuhan Fujairah. Namun kapasitas minyak yang bisa ditransfer melalui pipa ini terbatas. Perharinya itu hanya 1,5 sampai 2 juta barel. Jadi sementara untuk yang normal operation sendiri aja import satu harinya di negara-negara Teluk itu bisa jutaan barel. Nah ini kan tentunya akan memberikan ya keterbatasan sendiri. Tetapi ini bisa menjadi salah satu alternatif. Nah rerouting ini sendiri meningkatkan logistik cost. Mereka itu diprediksi bisa mempengaruhi kenaikan biaya logistik itu sebesar minim itu 12%. Bahkan ini bisa diproyeksikan lebih ketika dia memutuskan untuk melakukan rerouting. Jadi nah ini kondisi ini akan diperparah lagi ketika kita sebelumnya kan mendengar ya bagaimana Houthi melakukan hijack kapal-kapal di Red Sea. Nah, kalau ini ternyata situasi di Red Sea masih sangat rentan gitu kan dengan hijack dari pihak Houthi itu sendiri, mau nggak mau kapal ini harus rerouting lebih jauh lagi. Mereka harus melintasi Cape of a Good Hope itu di Afrika Selatan. Jadi dia turun ke selatan ke bawah baru naik ke Eropa. Nah ini tentunya akan memangkas menambah fuel consumption dia gitu kan. Jadinya ya biaya logistiknya akan semakin mahal gitu. Nah itu mungkin yang pertama ya dari aspek kita dampak terhadap logistik. Mereka harus melakukan rerouting. Nah yang kedua tentunya karena ini jalur Selat Hormuz ini merupakan jalur vital untuk distribusi energi ya di dunia. Tentunya yang kita ketahui bersama gitu kan ini impactnya langsung terasa di harga minyak. Ya, harga minyak sekarang ini kemarin sempat nembus di angka 110 US dollar per barel. Kemudian sempat turun di bawah 100 karena sentimen positif dari adanya negosiasi. Ya ternyata Trump menyetujui untuk melakukan mediasi, proposal Pakistan diterima, akhirnya turun di angka 94-96 US dollar per barel. Nah namun karena ada deadlock, mediasinya gagal, mereka nggak menemukan kesepakatan, akhirnya naik lagi sempat. Kemarin dicek di angka US tembus di atas 110. Nggak sampai 110 sih, 100 US dollar sekitar berapa ya, 106, 104 gitu US dollar per barel. Nah ini ya kita nggak tahu nih ke depannya nih, karena ternyata Trump menyampaikan akan ikut memblokade Selat Hormuz. Nah ini kan makin parah lagi nih gitu loh, makin tertutup banget gitu Selat Hormuz ini bagi seluruh kapal yang akan melaluinya. Nah ini tentunya akan mendrive ya, karena ya supply minyak akhirnya terbatas sementara kita demand masih tinggi, akhirnya ya yang ada ya harga minyak naik gitu kan. Nah impact dari kenaikan harga minyak ini sendiri akan terasa juga oleh shipping company gitu yang bergerak ya, seluruh perusahaan yang bergerak di logistik gitu kan, karena saat ini kan memang pengangkutan kargo terbesar itu dari transportasi laut ya, penggunaan kapal karena memang size-nya besar, volume juga besar. 99% global fleet di dunia itu sendiri masih bergantung kepada fossil fuels. Jadi tentunya kenaikan ini akan impactful buat kita. Seberapa besar sih impactnya? Beberapa informasi yang saya dapetin, kenaikan marine fuel itu sendiri itu kisaran 200%. Ini bisa lebih. Nah, kita ambil contohnya di market Singapura ya, karena Singapura ini kan menjadi hub terbesar nih logistik laut gitu kan. Nah ini harga satu
metric tonnya itu sudah mencapai di 336 ke atas, bahkan sempat mencapai hampir 900. Nah ini kenaikannya itu sekitar 200% lebih tuh. Iya. Jadi sangat bisa dibayangkan gitu kan berapa besar dampak yang dirasakan oleh shipping company untuk menanggung additional cost atas kenaikan harga bahan bakar minyak. Nah, kebetulan dapat data juga gitu kan. Dari start dari sepanjang konflik ini terjadi dari mulai akhir Februari ya. Sampai sekarang itu global shipping company itu sudah mengeluarkan duit sebesar 4,6 miliar US dollar untuk membayar extra cost dari atas kenaikan bahan bakar. Jadi tentunya itu akan berimplikasi ke biaya logistik. Akan di-charge ke ya para pengguna jasa shipping logistik. company. Iya, gitu kan. Nah, at the end tentunya ini akan balik lagi ke bagaimana inflasi atas barang-barang yang ada di dunia ini sendiri. Iya kan? Karena drivernya ini sudah ada untuk terjadinya inflasi itu sendiri. Pertama dari cost push inflation, harga minyak. Yang kedua biaya logistik, ya kan? Dan yang terakhir untuk di Indonesia sendiri kita terdampak oleh pelemahan kurs rupiah kita terhadap dolar. Jadi ini ultimate yang perlu kita antisipasi nih. Inflasi harga barang yang ada di Indonesia. Karena ya mungkin kita patut bersyukur ya pemerintah sangat berusaha keras untuk supaya bahan bakar kita tetap stabil. Ya kan? Namun kita tidak dipungkiri kita masih banyak membutuhkan import bahan baku. Dari luar negeri. Dan tentunya bahan baku ini ujungnya kita harus bayar lebih mahal. Karena biaya logistiknya juga mahal gitu kan. Karena ya ada keterbatasan supply juga gitu kan. Ya akhirnya mau gak mau kita naikkanlah harga barang ini di Indonesia. Iya kan. Ya ini yang kita sekarang rasakan. Harga plastik. Sederhana banget kan. Plastik gitu. Jadi itu contoh sederhananya gitu. Plastik udah kita rasakan kenaikannya gitu. Jadi ya itu yang ultimate impact yang ya perlu kita antisipasi nih terkait inflasi barang kita. Memang iya sih Mas, kalau dampak paling cepatnya pertama dari gangguan rantai logistiknya. Betul. Mungkin dari rerouting kapalnya, entah dari kereta, truk atau muternya jauh kan Mas ya dari kapal-kapal tersebut. Terus jalur pipanya itu kan dia ternyata ada jalur ya. Nah ini aku baru tahu sih, new insight. Yang ternyata tapi kapasitasnya terbatas untuk bisa didistribusikan ke negara-negara tujuan. Kemudian juga dengan hal tersebut tetap meningkatkan logistik cost. Entah dari hijack atau apalagi, dan itu kan pasti akan krusial dari peningkatan logistik cost tersebut. Nah, yang kedua mungkin yang dampak paling cepatnya juga harga minyak ya. Harga minyak sekarang dari depan aja sudah naik banget tuh. Terakhir update di 336 USD per barel ya. Bukan. Yang Singapura. Itu untuk yang harga marine fuels. Marine fuelnya 736 metric ton. Metric ton. Per metric ton untuk bahan bakar kapal gitu. Kalau yang bahan bakar crude oilnya sendiri, harga crude oilnya sendiri itu kemarin sempat nyentuh di angka 104, 106 itu. Berarti itulah naiknya, biaya naik, terus kurs kita juga melemah, dan itu juga bisa meningkatkan inflasi atas barang-barang yang akan terdistribusikan ke barang-barang yang sehari-hari kita pakai. Ini agak menakutkan ya Mas, tapi menarik sih pembahasan ini. Kalau dari perspektif asuransi dalam negeri sendiri nih di Indonesia, risiko apa saja yang langsung meningkat ketika terjadi eskalasi di kawasan tersebut? Kalau kita melihat ya situasi yang terjadi di Timur Tengah gitu kan, kalau kita tarik dengan kita menggunakan perspektif asuransi. Tentunya kita
perlu melihat ya antisipasi risiko yang akan terjadi. Di sini mungkin saya akan membagi menjadi dua hal. Pertama adalah risiko yang secara langsung diakibatkan oleh perang itu sendiri. Ya mungkin yang kita tahu lah banyak properti hancur gitu kan. Beberapa kapal juga terkena misil gitu kan. Itu tentunya ya ini risiko yang bisa dapat langsung kita lihat dan kita rasakan. Nah untuk risiko ini sendiri sebenarnya war itu sendiri di standar clause kita merupakan peril yang dikecualikan. Di-exclude ya. Dikecualikan. Namun ada ya niche market ya yang ternyata memberikan perluasan untuk menjamin war itu sendiri yang pernah saya dengar di London. Nah itu mungkin yang mereka akan ya terkena impact langsung gitu, adanya kenaikan severity claim karena ya kerusakan langsung dari adanya perang itu sendiri. Namun ya selama kita tidak ada perluasan untuk itu gitu kan ya insya Allah kita untuk asuransi di dalam negeri sendiri insya Allah masih aman ya selama kita ya mengikuti standar cost yang ada. Kemudian yang kedua adalah risiko yang tidak secara langsung impact dari adanya war. Nah ini justru yang kita perlu antisipasi nih karena impactnya sendiri cukup luas. Tidak hanya ya berdampak langsung ke beberapa class of business. Ini kita cukup banyak class of business yang nanti akan terimpact. Mungkin yang bisa kita rasakan langsung ya class of business yang impactnya kelihatan itu ya pertama kargo ya. Kargo tadi rerouting. Nah ini rerouting tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Dan jarak tempuh yang jauh gitu kan dan kompleksitas akomodasinya gitu kan, transportasinya. Nah ini agak rentan untuk kargo-kargo yang sifatnya perishable goods yang nggak tahan lama, makanan, buah-buahan, daging, susu. Nah itu yang seperti itu ini akan rentan nih. Kemudian yang kedua ya hull sendiri ya mau nggak mau mereka harus mengambil rute lain. Nah bisa jadi rute ini juga menimbulkan resiko gitu kan, misal resiko hijacking seperti di Houthi tadi, kemudian atau kalau nggak melewati Somalia gitu kan, di situ ada pembajakan gitu kan, atau ya kapal yang sudah terlanjur nggak bisa keluar dari Selat Hormuz, dia karena udah terlanjur di Persian Gulf dan adanya konflik Selat Hormuz ditutup, akhirnya dia nggak bisa keluar karena ada beberapa kapal kan yang diberitakan itu kapal ada kapal Pertamina, 2 kapal Pertamina, Pertamina Pride dan Gamsunoro itu sekarang masih di sana. Nah ini juga memberikan dampak juga gitu kan. Memang untuk war-nya ini di cover oleh specific market. Namun bagaimana kondisi krunya? Karena ada beberapa klaim Marine Hull itu karena faktor kru gitu. Nah saat ini ya dengan kru itu udah sebulan lebih gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, tertahan di dalam Persian Gulf dan dia setiap hari mungkin melihat misil melayang di atasnya gitu kan, dengan penuh ketakutan mereka gitu. Nah apakah mereka fit gitu once nanti Selat Hormuz ini dibuka untuk mengoperasikan itu. Jadi secara nggak langsung itu kita perlu lihat gitu kan. Kemudian ya aviasi mirip-mirip lah dengan asuransi rangka kapal. Kemudian travel insurance. Betul, travel. Ini kan bisa langsung terasa nih banyak pembatalan penerbangan. Iya kan? Ya memang di police travel itu mengecualikan risiko langsung dan tidak langsung karena perang. Karena war. Namun dengan adanya situasi pembatasan penerbangan di area Timur Tengah yang saat ini kita mungkin tahu ya bahwa negara Timur Tengah ini menjadi hub untuk aviasi. Iya kan? Qatar. Kemudian Dubai. Dubai. Nah itu. Jadi dua ini kan memang hub aviasi yang terbesar nih gitu kan. Nah itu mau nggak mau mereka akan cancel beberapa flight.
banyak perjalanan yang terganggu, Mm-mm. ya otomatis ya impact-nya ke bisnis travel Mm-mm. insurance makin Iya, turun gitu makin turun. kan preminya. Kemudian yang paling penting juga trade credit insurance. Iya betul, kredit, trade Iya, kredit. kalau kita lihat dari data statistik, kita itu ada 3,5% Mm-mm. kita itu ekspor ke komoditas kita ke mereka gitu. Nah, kalau in amount itu jumlahnya angkanya di 9,87 miliar US dollar. Hmm. Nah, ini bukan angka yang kecil ya. Iya. Situasi konflik ini membuat ya akhirnya ya kita perlu mengantisipasi nih, Hmm. apakah seller-seller yang dari sana itu masih bisa bayar atau Iya. mereka kesulitan untuk membayar Betul. itu. Nah, ini yang Make share-nya juga. iya Hmm. gitu. Jadi ini yang perlu kita lihat juga nih trade credit Mm-mm. insurance ke depannya seperti apa. Nah, namun kita perlu antisipasi impact selanjutnya nih. Ya. Tadi kita sempat bahas terkait masalah kenaikan biaya logistik, Mm-mm. kemudian kenaikan bahan bakar, Mm-mm. gitu kan. Ujung-ujungnya adalah menimbulkan inflasi terhadap barang. Nah, untuk kita sebagai asuransi, kita harus mulai ngantisipasi nih, bagaimana claim inflation-nya. Oh iya betul, claim inflation. Iya kan, simple things gitu kan, Mm-mm. property atau engineering, Iya. dia mengalami kerusakan, mau nggak mau dia harus import spare part dari luar. Kondisi yang sekarang pasti harganya akan meningkat nih biaya Belum klaimnya dari untuk kurs rupiah juga. pengirimannya, pelemahan Mm-mm. rupiah terhadap dolar. Mm-mm. Jadi ya mau nggak mau kita sebagai insurance inilah yang sebenarnya perlu kita antisipasi nih, Betul. claim inflation-nya nih. Iya betul. Sekarang masih belum bisa nebak nih Iya. berapa claim inflation yang akan kita rasakan gitu. Ini ini adalah dampak yang mungkin kita nggak Mm-mm. kasat mata intangible. Mm-mm. Namun kalau ini dibiarkan, akumulasinya ini akan besar Betul. untuk Betul. kita Betul. di industri asuransi. Jadi itu yang perlu kita waspadai dengan situasi di konflik Timur Tengah ini. Oke, berarti risiko yang langsung meningkat kalau terjadi eskalasi di kawasan tersebut lebih ke claim inflation-nya itu kalau Iya. dari industri asuransi. Oke, mungkin dari impact dari war-nya tersebut ya, Mas. Iya. Oke. Sejauh mana sih, Mas, peningkatan war risk dapat memengaruhi struktur premi dan coverage di pasar asuransi Indonesia? Ya, tentunya ini yang kita antisipasi ya oleh market asuransi. Bagaimana nih dengan situasi yang ada, adanya claim inflation yang perlu kita antisipasi gitu kan terhadap ya kapasitas yang ada, kemudian premi juga gitu kan. Nah, seperti yang tadi sempat saya sampaikan bahwa memang untuk yang war ini sendiri itu kan sebenarnya di standard clause kita kecualikan ya. Yeah. Namun ada beberapa market yang memang melihat ini sebagai sebuah perluasan yang memang mereka menjamin itu spesifik untuk war ini sendiri. Nah, untuk market ini sendiri, spesifik market untuk war ini sendiri memang kalau saya lihat ini mengalami hardening nih. Beberapa dari mereka udah mulai melakukan pengetatan kapasitas. Mereka selected untuk memberikan kapasitas ke daerah-daerah tertentu. Apalagi kalau ini daerah yang terjadi konflik yang berkepanjangan gitu kan. Mereka akan benar-benar ya mengurangi exposure di daerah-daerah konflik itu sendiri. Kemudian dari sisi premi gitu kan, mereka sudah melakukan repricing kecukupan premi mereka untuk mengcover war itu sendiri. Beberapa info yang saya dapetin sih kenaikannya cukup drastis ya. Ada ya lebih dari 200% gitu. Ada yang naik dari 0,2, 0,3 menjadi 0,5, ada yang 1%, ada yang 5%. Tergantung dengan bagaimana exposure resiko mereka gitu. Itu yang saya dapetin. Jadi memang kenaikan preminya cukup tinggi gitu. Ya memang untuk market ini sendiri ya bisa dikatakan mereka hardening lah posisi saat ini.
Nah, namun kalau kita melihat ya kebetulan di Indonesia sendiri kalau kita lihat itu ya hampir nggak ada deh yang mengcover war itu Mhm, sendiri. Ya kalaupun ada emang mungkin dia retensinya kecil banget mhm. gitu loh. Dia kebanyakan dilempar ke market Oke. tadi itu. Nah, yang paling perlu diantisipasi di Indonesia sendiri itu adalah ya tadi claim inflation-nya. Mhm. Kita mungkin perlu relook lagi nih Real. dengan adanya potensi claim inflation ini, apakah premi yang kita dapetin saat ini itu adequate? Jadi ya kita perlu lihat lagi portfolio kita Mhm. gitu kan, buku yang kita miliki gitu Iya. kan. Kemudian bagaimana exposure ini nantinya akan terdampak, seberapa besar terdampak Mhm. atas claim inflation Mhm. dengan didrive oleh kenaikan barang Mhm. tadi. Nah ini yang perlu kita lihat lagi nih. Kalau memang kita ya butuh untuk adjust premi kita, kita kasih loading ya, ya itu mungkin yang harus kita lakukan karena Mhm. ujungnya ya kita harus sustain Oke. juga gitu loh. Jadi secara kapasitas tidak banyak terpengaruh gitu loh. Iya. Namun ya lebih ke arah bagaimana claim inflation ini nge-push kita untuk ya mau nggak mau kita harus relook lagi, Betul. repricing lagi Betul. gitu. Premi kita adequate atau enggak. Oke, menarik nih Mas. Jadi, situasi hardening market ini spesifik di market war-nya aja ya? Ya. Oke, untuk Indonesia kita mungkin bisa antisipasi di claim inflation dengan melakukan repricing untuk melihat kecukupan preminya tersebut. Bagaimana perusahaan asuransi di Indonesia biasanya menyesuaikan underwriting strategy dalam situasi yang high uncertainty seperti ini? Iya, tentunya kita perlu mengantisipasi ya kejadian-kejadian seperti ini nih di kedepannya. Karena memang mungkin saat ini perang senjata, nggak tahu nanti kedepannya bisa jadi perang IT Mhm, gitu kan, perang dagang udah iya, terjadi gitu kan, atau ya eh, isu masalah climate change gitu kan. Nah ini kan banyak hal nih yang bisa menjadi driver atas munculnya ketidakpastian itu mhm, sendiri gitu kan. Tentunya kita sebagai asuransi ya kita perlu ya adaptif mhm, dengan resiko ini. Kita perlu membuat ya kebijakan underwriting yang lebih agile, lebih mhm, adaptif gitu kan. Kita perlu melihat bagaimana portfolio kita masing-masing. Mungkin ya saat ini ya kita perlu zoom in terhadap portfolio yang kita miliki ya. Apakah kita memberikan perluasan atas wall gitu kan. Kemudian kalaupun ada perluasan itu, nah bagaimana kita mitigasinya nih, bekerja sama dengan tertanggung gitu kan, untuk mhm, kita tahu sebenarnya gambaran exposure secara lebih detailnya itu bagaimana gitu, supaya kita juga bisa mhm, memberikan advice. mhm, Jadi kita sebenarnya kita mau nggak mau asuransi itu perannya bertambah gitu. Nggak mhm, hanya sebagai pooling risk, mhm, tapi juga kita menjadi risk advisor gitu mhm, buat risk owner gitu kan untuk melakukan mitigasi risiko gitu kan, meminimalisir dampak potensi kerugian itu sendiri. Nah, kemarin kita sempat juga menerbitkan dokumen notice of cancellation mhm, atas WOL menyikapi situasi di Timur Tengah itu di awal Maret. Nah ini sebenarnya sebagai bentuk bagaimana mitigasi kita itu untuk kita meminimalisir dampak exposure yang akan mungkin terjadi ke depannya, dan harapannya kita juga sebagai reasuransi ini bisa bekerja sama dengan teman-teman di asuransi gitu mhm, untuk sama-sama melakukan mitigasi risiko ini secara bersama-sama gitu loh. Dan juga kita kedepannya gitu kan perlu untuk ya kita mulai melihat gitu kan dampak dari adanya perluasan-perluasan TC
term and condition gitu kan, karena situasi yang sekarang kan memang ya perluasan TC kayaknya sudah cukup masif ya gitu. Risiko-risiko yang harusnya ini secara standar dikecualikan menjadi ya dijamin dengan ya terlepas ada additional premium atau ya adjustment deductible gitu kan. Nah ini kita perlu lihat lagi nih gitu loh. Dan kita perlu antisipasi nih bagaimana ketidakpastian global yang berimpact ke kita di pasar domestik kita juga kita perlu lihat gitu. Jadi perluasan TC ini kita perlu hati-hati dalam memberikan cover asuransi kepada tertanggung. Itu yang perlu kita sikapi. Jadi memang perusahaan asuransi di Indonesia ini poinnya harus lebih adaptif ya. Baik dari antisipasi, membuat kebijakan underwriting yang lebih agile, kemudian dari mitigasi risikonya sendiri. Ujung-ujungnya juga balik ke prinsip kehati-hatian itu juga ya Mas, yang mana kita juga harus agile dalam pembatasan coverage maupun penguatan di seleksi risikonya. Bagaimana peran reasuransi nasional dalam menjaga stabilitas pasar ketika terjadi shock global seperti ini? Ya, terkait peran kita ya, Indonesia Re sebagai reasuransi nasional di Indonesia sendiri, tentunya shock global ini sendiri kan memang terjadi di luar kendali kita ya, di luar ya terjadi di luar Indonesia yang ternyata gitu kan kalau kita melihat data kita itu kita ternyata kita masih memiliki ketergantungan yang besar industri asuransi Indonesia ini terhadap kapasitas reas luar negeri. Betul. Nah, tentunya ini yang perlu kita antisipasi nih karena mungkin Pak Prabowo beberapa kali ya menyampaikan terkait bagaimana kita harus swasembada pangan, swasembada energi gitu kan. Mungkin ya kita udah saatnya gitu swasembada kapasitas reasuransi gitu kan. Nah untuk bagaimana kita mewujudkan itu tentunya ya kita kita harus menguatkan melakukan penguatan industri asuransi dan reasuransi kita gitu kan supaya kita juga bisa menekan defisit neraca di sektor asuransi itu sendiri gitu. Nah mungkin ya sebelum kita terkait ngomong peran mungkin itu dulu kali ya masalah penguatan industri reasuransi gitu kan untuk bagaimana kita bisa menekan ketergantungan kita yang saat ini cukup besar terhadap kapasitas reasuransi luar negeri. Baru setelah itu bagaimana next step-nya setelah kita bisa mandiri secara kapasitas, baru kita ngomong bagaimana kita melakukan kerjasama kolaborasi dengan industri asuransi untuk bagaimana kita bisa melakukan risk management gitu kan. Ya ujung-ujungnya kita bisnis kita adalah bisnis resiko. Balik lagi kita tadi kita nggak mulai shifting nih dari sekedar pooling risk menjadi risk advisor gitu kan untuk bisa kita mendeliver gitu kan mendeliver kebijakan kita yang juga win-win untuk si risk owner gitu loh untuk bagaimana kita melakukan mitigasi risiko untuk supaya ya shock global itu sendiri bisa kita reduksi impact-nya terhadap market domestik kita gitu. Nggak hanya impact terhadap industri asuransi domestik, tapi terhadap industri secara keseluruhan. Karena kan ya tadi kita masih banyak bergantung, import kita masih banyak bergantung dari luar negeri gitu kan. Nah ini juga kan ya impact buat industri yang lain gitu kan, nggak hanya industri asuransi saja. Nah jadi ya kolaborasi ini perlu kita kuatkan lagi nih antara industri asuransi dan industri reasuransi juga untuk menghadapi secara bersama-sama shock global yang akan terjadi ke depannya. Gitu. Oke, berarti menjaga stabilitas pasar itu perlu adanya penguatan industri asuransi dan reasuransi itu sendiri.
terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap kapasitas reasuransi Iya, luar negeri. ya tadi Oke. swasembada kapasitas asuransi dan reasuransi. Iya, oke. Melihat dinamika geopolitik yang semakin tidak pasti, Ya. strategi apa yang perlu diprioritaskan oleh industri asuransi Indonesia untuk memperkuat resilience ke depannya? Iya, kalau kita ngomong resilience, ini kan barang yang nggak mudah ya. Dan bahkan kita ngomong resilient industri gitu loh. Kita nggak bisa kita hanya melihat sektoral. Ya. Kita harus melihat resilience ini dengan keterlibatan seluruh stakeholders, gitu kan. Tadi ya sebenarnya poinnya adalah tadi bagaimana kita penting untuk menciptakan swasembada kapasitas tadi, gitu kan, dengan melalui penguatan industri asuransi dan reasuransi. Yeah. Namun ketika kita sudah kuat, gitu kan, apakah kuat saja cukup? Nah, kalau kita melihat gitu kan bagaimana skema bisnis ini terjadi gitu. Kalau kita sudah memiliki kapasitas yang besar, namun tidak dibarengi oleh volume bisnis yang juga besar, gitu kan. Ini kan akan ya tidak teroptimalisasi nih kapasitasnya. Kita melihat bahwa penetrasi industri asuransi ini kan masih tergolong rendah ya. Yeah. Kita persentasenya masih di angka 3% dari GDP. Nah, tentunya ini yang kita perlu bersama-sama nih, dengan gak hanya kita di dalam industri asuransi saja, dengan ya regulator gitu, untuk bagaimana kita meningkatkan nih angka penetrasi yang masih 3% ini. Tentunya dengan penetrasi yang tinggi, ini akan mensupport nih penguatan industri asuransi dan reasuransi kita. Gitu loh. Jadi ya kan kita kalau ngomong asuransi, kita ya ngomong volume bisnis, number of risk gitu kan. Kalau kita kapasitas sudah besar, kita udah bisa mandiri gitu kan. Dan disupport oleh volume bisnis kue yang besar, penetrasi asuransi yang meningkat gitu kan. Ini bukan hal yang mustahil gitu untuk bagaimana kita menciptakan resilience di industri asuransi ini sendiri gitu loh. Nah, mungkin itu yang poin pertama. Kemudian yang poin kedua, kita perlu juga menyiapkan ya internal dapur kita gitu kan di industri asuransi ini sendiri, untuk bagaimana setelah kita memiliki kapital yang kuat gitu, kita disupport dari ya sisi kapabilitas teknis yang mumpuni gitu loh, atau ya disupport dengan bagaimana sistem teknologi kita bekerja gitu kan, untuk supaya kita bisa menciptakan inovasi-inovasi produk asuransi. Dan dari situlah mungkin ya penetrasi asuransi juga akan semakin tumbuh gitu kan, karena ya produknya semakin bervariasi, kemudian distribusi channelnya jadi semakin luas gitu, bisa menjangkau seluruh populasi masyarakat Indonesia yang 200 juta lebih ini gitu kan saat ini. Nah, itu yang tentunya kita perlu harus siapkan juga, menjadi PR juga di industri asuransi kita. Jadi support dari all stakeholders kita dapetin. Kita juga dari sisi internal industri asuransi juga melakukan perbaikan dari sisi kapabilitas teknik, sistem, dan inovasi produk. Seperti itu sih. Mungkin ya. Oke, Mas Reni, kita udah sampai nih di akhir podcast. Mungkin dari Mas Reni ada yang mau disampaikan kepada Sobat Riu as closing statement? Thank you Mbak Farah. Sobat Riu semuanya, sebagai insan asuransi gitu kan, kita udah tahulah bagaimana ini situasi konflik ini sendiri, yang kita masih belum tahu nih kapan konflik ini akan berakhir gitu, dan yang perlu kita antisipasi semuanya tadi terkait bagaimana potensi adanya claim inflation yang akan terdampak ke kita ya, dengan didrive oleh inflasi barang akibat
kenaikan biaya logistik, kemudian kenaikan biaya bahan bakar gitu kan. Kemudian ke depannya ya kita masih belum tahu nih ada shock global apa lagi gitu. Karena memang situasi ketidakpastian ini sendiri nggak bisa kita prediksi gitu kan, dan banyak sekali driver yang akan mungkin menimbulkan shock global itu sendiri, mulai dari eh, geopolitik gitu kan, perang senjata, perang dagang, ya bisa nanti muncul ya cyber, perang IT, kemudian climate change. Ini kan situasi yang impact-nya ini sangat besar. Nah, tentunya kita perlu menciptakan industri asuransi yang resilience, yang tangguh. Tadi ada poin terkait bagaimana kita mengeko gitu kan dari Pak Presiden kita untuk menciptakan swasembada kapasitas dengan penguatan industri asuransi dan reasuransi kita. Dan kita juga membutuhkan support dari seluruh stakeholders gitu untuk bagaimana penetrasi asuransi ini ditingkatkan lagi. Potensi market kita masih cukup besar saat ini, namun disayangkan penetrasi asuransi baru di 3% of GDP, dan kita sebagai insan asuransi juga perlu mempersiapkan diri juga terkait bagaimana kita tidak hanya meningkatkan capital kita untuk penguatan kapasitas kita, kemudian kita juga perlu melakukan peningkatan kapabilitas baik teknis maupun non teknis yang disupport oleh sistem dan teknologi yang mumpuni, dan ujungnya kita bisa mendeliver produk yang inovatif dan menjawab kebutuhan masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Reni atas insight yang sangat komprehensif dan membuka wawasan kita semua hari ini. Semoga informasi yang disampaikan kali ini bermanfaat bagi Sobat Riu dan juga Sobat Rein Podcast. Kita tutup Rein Podcast kali ini. Saya Farah, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Rein Podcast episode berikutnya. Jangan lupa follow, like, dan share seluruh media sosial Indonesia Re. Bye-bye.